Tidak semua orang mudah mendapatkan jodoh, pasangan, pacar, atau pendamping hidup. Bagi beberapa orang, hal ini tidak merupakan masalah. Tapi, bagi beberapa orang lainnya, hal ini dapat menyebabkan mereka depresi, bahkan terbeban hidupnya. Bagi kelompok orang yang tidak masalah tentang sulitnya menemukan pasangan, lebih disebabkan karena mungkin mereka memiliki prinsip hidup selibat atau mereka memiliki keterbukaan pikiran bahwa tidak masalah dapat jodoh terlambat, yang penting pasti dan akhirnya baik. Atau orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang sangat mandiri, sangat-sangat mandiri bahkan, sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan kalau mereka lama atau sulit mendapatkan pasangan, atau bahkan bila harus hidup seorang diri. Lain ceritanya bagi kelompok orang yang memang dapat depresi atau terbeban bila mereka tidak memiliki pasangan. Kelompok orang seperti ini sangat rentan, terutama bila disinggung dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang di sekitarnya, seperti, kapan kamu menikah? Atau, giliran kamu menikahnya kapan? Atau, mana pasangannya? Nggak bawa pasangannya? Dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak kuat mental, pasti mereka akan terbawa pikiran pada kesehariannya, sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan depresi, stres, dan mereka cenderung menjadi malas bergaul dengan orang demi menghindari pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Tidak jarang bagi mereka bertanya-tanya sendiri dalam pikirannya, apa sih yang salah dengan diriku? Apa sih yang kurang dari diriku? Dosa apa yang diriku lakukan sehingga Tuhan menghukumnya dengan sulitnya menemukan jodoh? Mempertanyakan apa yang salah pada diri sendiri dapat mendorong kita untuk bertindak, bersikap, dan memberikan perhatian yang berlebihan ketika kita mencoba untuk dekat lagi ke orang yang kita sukai. Kok bisa begitu? Bisa karena timbul pikiran kita untuk ingin terus memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari proses PDKT sebelumnya. Tapi hal ini dapat menyebabkan orang yang kita dekati menjadi merasa risih. Mereka menjadi merasa kita terlalu overreact dan ujung-ujungnya mereka tidak lagi respect kepada kita. Sehingga lagi-lagi kita akan gagal dalam pendekatan untuk menjalin sebuah hubungan. Dan tanpa disadari, kegagalan seperti ini sering sekali kita lakukan secara berulang-ulang lagi. Sehingga dapat menyebabkan keputusasaan dan depresi yang berkelanjutan ketika hasilnya pun sama saja. Soal jodoh, nggak semua orang memiliki garis waktu yang sama dan bahkan kebutuhan yang sama. Nggak semua orang harus punya pasangan. Nggak semua orang harus menikah, harus berkeluarga, harus punya keturunan saat usia mereka menginjak usia tertentu, seperti usia 25 tahun, 28 tahun, atau 30 tahun. Semuanya itu kembali ke situasi dan kondisi serta kebutuhan masing-masing individu. Banyak faktor yang memengaruhi itu semua, mulai dari kondisi ekonominya, kondisi fisiknya, atau mereka memiliki prinsip tertentu, memiliki cara pandang tertentu, atau mereka memiliki kriteria tersendiri akan calon pasangan hidupnya. Kalian yang mengalami fase putus asa, depresi, dan stres, saat ini seharusnya tidak perlu merasa tertekan dan terbeban. Karena kalian tidak harus memaksa diri kalian untuk menjadi seperti orang lain yang sudah memiliki pasangan lebih cepat. Kalian bebas menggunakan waktu kalian untuk menentukan kapan saatnya bagi kalian untuk fokus mencari pasangan. Sedangkan bagi kalian yang sudah memiliki pasangan, bahkan sudah berkeluarga, saya ingatkan untuk mencoba untuk memikirkan 2 atau 3 kali lagi saat kalian ingin menanyakan hal yang sensitif ini kepada orang lain, kepada teman kalian, kepada saudara kalian, kepada kerabat kalian, kepada tetangga kalian, dan kepada yang lain-lain. Menurut pendapat saya, hal seperti ini adalah sensitif. Kenapa? Karena sudah masuk ke ranah pribadi seseorang. Bila saya tanya, kalian, kenapa kalian bertanya hal yang sensitif ini kepada mereka? Pasti kalian akan berdalih bahwa kalian peduli dengan mereka.
Perlu kalian ingat bahwa kepedulian itu sifatnya aktif, bukan sekedar bertanya saja. Orang di zaman sekarang ini yang hidup di era digitalisasi dan di era keterbukaan informasi menjadi lebih tidak kaku. Cara pandang mereka serta pikiran mereka menjadi lebih terbuka. Mereka tidak lagi terkekang dengan umur segini harus sudah punya pasangan atau umur segitu harusnya sudah berkeluarga. Mereka cenderung lebih banyak berhitung, menimbang pro dan kontra bila memiliki pasangan hidup. Sebagai contoh, mereka kerap berpikir bahwa apakah benar kalau tolok ukur kebahagiaan adalah memiliki pasangan hidup? Karena faktanya di luar sana banyak pasangan yang tidak bahagia. Malah banyak orang yang tidak memiliki pasangan malah terlihat lebih bahagia. Atau mereka juga kerap berpikir, buat apa menyakiti perasaan orang lain, bahkan menyakiti perasaan diri sendiri bila di tengah proses menjalin kasih terdapat gesekan-gesekan. Mereka juga cenderung berpikir bahwa hidupnya yang mengatur adalah dirinya, bukan diatur oleh orang lain. Terlebih lagi, zaman sekarang, kedudukan wanita dan pria lebih setara ketimbang zaman dahulu. Wanita yang zaman dahulu dipandang lemah, saat ini mereka dapat berdikari, dan bahkan dalam beberapa kasus, wanita lebih unggul dari pria, baik dalam segi pendidikan, jabatan pekerjaan, kedewasaan, bahkan ekonomi. Terkadang faktor di luar diri kita bukanlah penyebab utama kita sulit mendapatkan pasangan. Justru faktor yang ada di dalam diri kita sendirilah yang merupakan penyebab utama kita sulit mendapatkan pasangan. Misalnya saja, kita seringkali tidak bisa memprioritaskan aktivitas-aktivitas kita antara kesibukan kerja, hobi, dan asmara kita. Kita juga kadang terlalu bingung dengan tujuan hidup kita sendiri, sehingga kita tidak fokus untuk mengambil komitmen bersama pasangan. Kita terlalu tertutup untuk berkomunikasi dengan siapapun. Kita terlalu jaim, dan juga kadang-kadang kita terlalu mudah tersinggung, atau kalau zaman sekarang menyebutnya terlalu baperan. Bahkan juga, terkadang kita terlalu picky atau pemilih, sehingga semuanya ini menghindarkan kita untuk memperluas pergaulan yang juga secara otomatis menyempitkan kesempatan kita untuk bertemu dengan jodoh kita. Bagaimana sekarang dengan kalian yang sudah berada di dalam kondisi seperti itu? Apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dan mengubah kondisi itu? Menurut pendapat saya, kalian masih belum terlambat untuk merubahnya. Hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah berdoa. Bukan saya sok suci ya, tapi sesuai dengan ajaran keyakinan kita masing-masing dan nilai negara kita juga, yaitu yang pertama adalah selalu minta tuntunan dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kalian salah mengartikan kalimat pasangan atau jodoh di tangan Tuhan. Berdoa di sini harus diimbangi dengan yang namanya usaha. Jadi selain berdoa, kalian juga harus berusaha. Seperti apa usahanya? Seperti mulai membuka diri untuk bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa baperan. Mulai menetapkan tujuan hidup, visi dan misi ke depannya. Mulai menghilangkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Harus mampu menyeimbangkan antara kerja, hobi, dan asmara. Dan kita juga harus dapat berbagi dengan orang yang kita sukai, walaupun mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Itu semua adalah konsekuensi bila kita ingin mendapatkan pasangan. Kalian pernah nggak bertanya-tanya kepada diri sendiri, kenapa orang harus menikah? Dalam konteks kerohanian, kita semua tahu bahwa menikah adalah salah satu perintah Tuhan Yang Maha Esa, sesuai apa yang diajarkan pada keyakinan kita masing-masing. Namun, dalam konteks kehidupan nyata, ternyata pernah ada penelitian yang dibuat oleh seorang profesor yang bernama Gary S. Becker, yang merupakan seorang ekonom dari Hoover Institutions, Stanford University, yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1992. Penelitian Profesor Gary S. Becker ini mengenai mengapa orang-orang bersepakat untuk menikah. Hasil penelitian ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Economics of Marriage.
dan buku yang berjudul Human Capital. Dalam buku itu, beliau mengatakan bahwa seseorang bersepakat untuk menikah karena ingin mencapai sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih ini adalah value atau nilai. Maksudnya begini, pada suatu titik usia tertentu, pada suatu latar belakang pendidikan tertentu, dan pada suatu tingkat perekonomian tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang pada akhirnya bersepakat untuk menikah, mereka sama-sama menginginkan value yang lebih atas itu semua. Value-nya apa? Value-nya adalah sesuatu nilai yang mereka tidak bisa dapatkan bila mereka hanya hidup sendirian. Nilai tersebut adalah seperti memiliki keturunan, memiliki rumah yang besar, yang mungkin hanya bisa dibangun secara bersama-sama dengan pasangan mereka. Dan mereka memiliki keluarga, itulah value-nya. Di mana semua hal itu tidak akan bisa mereka dapatkan ketika mereka hanya hidup selibat. Kita balik lagi ke pertanyaan kapan menikah tadi. Pertanyaan kapan menikah atau berbagai kalimat sejenisnya, berbagai pertanyaan-pertanyaan sejenisnya, sebaiknya tidak diucapkan untuk sekedar hanya basa-basi, atau hanya untuk menambah topik obrolan, atau hanya untuk sekedar candaan penuh keakraban. Pertanyaan seperti itu dapat membuat canggung dan dapat membuat orang lain tersinggung, bahkan bersedih hati dan terluka hatinya. Kita tidak akan pernah bisa mengerti kondisi apa yang sebenarnya lagi dialami oleh mereka berkaitan dengan masalah asmaranya. Mungkin pada saat itu, dia lagi dalam masa pemulihan pasca putus dengan pasangan sebelumnya. Atau mungkin pada saat itu, dia lagi dalam masa hubungan yang complicated. Dan bahkan mungkin pada saat itu, dia lagi mengalami problem yang membuat dia harus memprioritaskan hal lain, dan lain sebagainya. Sebetulnya masih banyak topik-topik menarik lainnya untuk dapat dijadikan bahan obrolan. Celakanya adalah bila sampai kita tidak bisa menemukan topik-topik menarik untuk diobrolkan bersama teman kita, maka kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan diri kita yang kurang pengetahuan dan informasi sehingga topik obrolan kita menjadi terbatas. Dan akhirnya kita memilih pertanyaan-pertanyaan basa-basi seperti itu. Seharusnya kita lebih menyibukkan diri kita sendiri untuk terus belajar daripada bertanya urusan pribadi orang lain yang berkedok kepedulian. Untuk kalian yang tengah berputus asa menunggu jodoh datang, ingatlah selalu bahwa dari 7,7 miliar penduduk di bumi dan 273 juta penduduk di Indonesia, ada seseorang yang selalu berdoa untuk mencari pasangan seperti diri kalian. Ada orang yang diam-diam menyebut nama kalian dalam doa-doanya. Jangan pernah menyerah saat doa-doa kalian belum terjawab. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, karena sejatinya memiliki pasangan adalah untuk saling menyempurnakan. Dan yang paling penting adalah, kalian harus memiliki hati yang tabah dalam menanti jodoh. Karena apa? Karena mencari jodoh dan pernikahan bukanlah perlombaan.